Sebenarnya gue jarang banget ngebahas yang namanya headset gaming. Karena selain yang ngebahas headset gaming itu harusnya si Tommy, ya gue juga nggak terlalu jago-jago banget soal headset gaming. Tapi dalam 3 bulan terakhir gue make sebuah headset gaming yang menurut gue itu cukup bagus dan menarik buat dibahas. Ini adalah Corsair Virtuoso, sebuah headset gaming yang kalau dibilang baru ya nggak baru-baru banget juga karena ini adalah barang tahun 2019. Ini barangnya gue dapat waktu itu lagi kerja sama bareng sama Corsair dan kebetulan waktu itu barangnya buat gue dan akhirnya gue pakai sebagai daily driver. Pertama gue kira ini adalah sebuah headset gaming wireless biasa, tapi ternyata pas gue pakai selama beberapa bulan ternyata ini lebih dari sebuah headset gaming. Inilah Corsair Virtuoso. Sebelum kita masuk ke produknya, tentu kita mulai dulu dari unboxing. Desain dari kotaknya harus gue akui kalau Corsair selalu pintar dalam merepresentasikan produk. Kelengkapan unboxingnya juga bisa dibilang lengkap, ada headsetnya itu sendiri, buku petunjuk, kabel 3,5 mm jack ujung ke ujung, mikrofon yang terpisah dengan headsetnya, 2,4 GHz receiver, dan USB cable. Unit punya kita itu gue pilihnya yang warna hitam agar nggak gampang kotor, tapi kalau kalian nggak begitu suka, ada juga pilihan warna putih dan juga pearl yang dimana besinya itu berwarna rose gold. Sayangnya di edisi non-SI atau yang biasa kita nggak disertakan pouch kalau misal mau membawa headset ini ke tempat lain ataupun untuk penyimpanan. Masuk ke headsetnya, desain dari headset ini premium banget, bahan sekitarannya itu terbuat dari aluminium dan besi, sementara bagian atasnya itu full padding dilapisi bahan fox leather yang elastis. Padding kupingnya juga terbuat dari bahan fox leather yang isinya itu adalah memory foam, namun karena paddingnya itu datar, jadi memakai headset ini untuk jangka panjang akan membuat kuping kalian sesak. Tapi kalau clampingnya, untungnya headset ini nggak terlalu agresif jepitnya. Di bagian ear cup ada LED RGB dengan logo Corsair yang menurut gue desainnya itu masih low profile karena selama ini headsetnya Corsair itu heboh-heboh dan terlihat plastik banget. Virtuoso memberikan rasa dan kesan baru yang mewah ke dalam lini headset gaming Corsair. Adjustment headset ini juga dilengkapi dengan angka-angka gitu yang mempermudah kalian untuk membuat setelan-setelan ukuran kalian sendiri. Corsair Virtuoso sendiri beratnya adalah sekitar 380 gram dengan mic, nggak terlalu berat-berat banget, tapi kalau dibandingkan dengan beberapa headset gaming wireless lain, memang headset ini termasuk yang berat. Tentunya dengan berat segini, Virtuoso juga termasuk headset gaming dengan quality yang sangat solid. Karena besi-besinya ini kerasa keras dan juga build quality-nya ini kerasa kejaga banget. Ear cup luarnya ini bersifat glossy begitu dan gampang terkena sidik jari ataupun kayaknya bakal gampang baret. Jadi kita sangat menyarankan untuk nggak melepas plastik pelindungnya. Di bagian ear cup kiri ada USB-C port dengan audio jack port apabila mau menggunakan koneksi kabel dan juga berfungsi untuk charging. Dan juga ada LED notification buat memberitahu status baterai. Kalau mini USB port yang di sebelah depan ini adalah untuk mikrofon. Sementara di sebelah kanan ada volume control dan juga ada switch untuk mengganti konektivitasnya antara wireless atau wired. Jadi kalau headsetnya mau dimatiin, kalian tinggal ganti ke mode wired aja. Oke, tadi kita udah banyak ngomongin soal desain dan build quality, waktunya kita masuk ke kualitas suara dari headset ini. Jadi di pendengaran gue suara dari headset ini bisa dibilang flat karena bass ataupun treble-nya itu nggak terlalu agresif banget ataupun menonjol di satu sisi aja. Detailnya membuat gue bisa bilang kalau headset ini adalah salah satu headset gaming terbaik yang pernah gue coba. Di Corsair IQ ada juga settingan buat mengubah suaranya dari stereo ke 7.1 surround sound. Tentunya ini adalah virtual surround sound dan menurut gue ya kualitasnya udah cukup oke. Surround soundnya itu nggak terlalu dibuat agresif banget dan tetap membuat suaranya terdengar natural. Seperti saat kita lagi main game first person di Far Cry 6, itu suara footstep atau suara tembakannya itu jelas banget terdengar. Namun walaupun udah di mode surround pun, dia hanya memberikan gambaran kasar letak dari suara tersebut dan bukan posisi persis suaranya. Tapi buat gua yang tidak bermain kompetitif, detail dan kualitas suara itu lebih penting dibandingkan presisi suara.
Nah, karena suara dari surround soundnya itu nggak terlalu agresif, itu juga membuat suara stereo dan surroundnya itu nggak terlalu berbeda. Tentunya kalau misalnya main game gue akan menggunakan mode surround sound karena itu memberikan suara yang lebih imersif. Tapi kalau misalnya lagi dengerin lagu, suara stereo lebih the best karena nggak akan membuat suaranya itu menggaung kemana-mana. Dan sayangnya di headsetnya ini nggak ada tombol surround sound on dan off. Jadi kalau misalnya mau ganti-ganti itu harus lewat software iQ. Desain dari mikrofonnya juga bagus. Dia ini bentuknya kecil, jadi masih low profile tapi tetap memberikan kesan elegan dan juga mewah. Terus kenapa gua memilih Virtuoso yang ini dibanding SE? Itu karena ada review video yang memperlihatkan suara mic dari Virtuoso SE itu malah lebih nggak bagus dibanding Virtuoso yang ini. Kalau misalnya di Virtuoso SE itu dia kedengarannya lebih muffled dan kayak kebekep gitu, yang ini malah kedengarannya itu lebih jelas dan terdengar natural. Dan dia juga fleksibel, bisa diginiin sebenarnya atau dilurusin kayak tadi, tapi karena menurut gue perbedaan suaranya itu nggak terlalu yang gimana banget, jadi gue lebih suka dilurusin begini aja. Terus yang gue sukanya juga dari mikrofon ini adalah di bagian sini, di bagian bawahnya itu ada tombol mic on off, jadi bisa mute mic langsung dari sini. Dan setiap kita mute mic itu dia ada notification soundnya, ada notification lightnya juga. Jadi notification lightnya itu kalau misalnya mic off itu dia bakal begini, dan kalau on itu warnanya hijau. Terus kalau misalnya pas kita mic off itu ada sound notification seperti ini. Mic off. Dan kalau mic on juga ada sound notification seperti ini. Mic on. Kalau ngomong soal wireless, pasti ada yang namanya battery life. Corsair klaim kalau headset ini bisa tahan sampai 20 jam. Di penggunaan gue sendiri, headset ini dipakai dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi itu setiap hari. Nah, itu ngecasnya setiap 3 hari. Tapi RGB-nya harus dimatiin ya, karena kalau dinyalain, itu akan membuat chargingnya itu malah jadi sekali sehari. Kalau range-nya sendiri itu sekitar 8 meter dari receiver. Kalau gue lagi di komputer itu kadang-kadang gue suka keluar-keluar dari kamar, itu masih bisa komunikasi sama teman-teman di Discord. Dan kalau mau ngomongin soal pengalaman saat kita gaming, beberapa game seperti Far Cry 6 juga sudah support ke iQ, jadi modify suaranya itu lebih gampang di sini. Sejauh ini gaming yang paling enak di gaming headset ini adalah game AAA yang kita bisa merasakan imersif suara dunia game itu ketimbang game kompetitif. Dan kalau mau ngomongin delay, gue sendiri nggak merasa adanya delay yang kerasa kalaupun lagi koneksi wireless. Satu lagi yang gue suka dari headset ini itu adalah pilihan aksesorisnya. Kalau misalnya kalian memilih warna lain selain warna hitam yang gue review ini, aksesorisnya seperti receiver dan juga kabel itu akan ikut warna putih juga, dan dia itu berarti punya receiver dan kabel yang berbeda untuk setiap SKU. Dan jadi kesimpulannya, ini adalah gaming headset wireless terbaik yang pernah gue coba. Dengan catatan, gue masih belum pernah nyoba yang namanya gaming headset wireless dari merek lain yang sekelasnya dia, seperti Razer, terus Cooler Master yang wirelessnya, terus gue belum pernah nyobain SteelSeries, gue juga belum pernah nyobain yang namanya HyperX. Jadi kalau misalnya dibilang ini adalah gaming headset wireless terbaik, itu karena gue belum bandingin sama yang sekelasnya. Kalau buat perbandingan yang pernah gue coba paling hanyalah Cooler Master MH752, dan itu masih wired, jadi nggak terlalu apple to apple dengan headset ini. Terus juga kalau misalnya yang wireless punya gue itu paling ya ATH, Audio Technica M50X BT. Terus ya yang pernah gue cobain juga itu si Rexus Daxa Wireless. Jadi perbandingannya tuh bener-bener nggak sekelas banget dengan headset ini. Kalau misalnya mau dibandingin nih, kalau dibandingin sama Cooler Master MH752, dia itu clampingnya kan emang enak banget. Ini clampingnya masih berasa ngejepit, tapi itu dengan catatan dia kan nggak ada baterainya di dalam headset tersebut. Sementara ini kan ada baterainya. Terus kalau misalnya dibandingin sama dibandingin suaranya ya sama MH752 tadi, MH752 itu suaranya lebih ngebass, sementara ini lebih flat. Jadi kalau misalnya mau di tune lebih fleksibel yang ini punya equalizernya. Jadi kalau misalnya mau ditambahin bassnya ya lebih enak dia, karena
aslinya itu dia flat. Tapi ya kalau misalnya dibilang apakah beda banget pas dia equalizer flat dengan di modif-modif, sebenarnya nggak juga. Pas gua modif-modif ini ya suaranya itu nggak terlalu berbeda banget karena itu kan cuma settingan equalizer aja dan bukan sifat asli dari drivernya. Terus kalau misalnya dibandingin sama Rexus Daxa Wireless, ya itu udah beda kelas jauh. Kalau dibandingin sama ATH M50X BT, ya kalau kita ngomongin tentang kenyamanan, masih lebih nyaman ini. Dia nggak terlalu clampingnya nggak seagresif ATH punya. Terus dia juga ini paddingnya juga bener-bener satu, nih bener-bener dari ujung sampai ujung nih padding atasnya. Terus dia juga paddingnya memory foam, makanya lebih nyaman juga. Tapi kalau misalnya ngomongin kualitas suara, ATH M50X BT itu ya dia lebih ngebas. Kalau dengerin lagu yang kayak lagu-lagu dugem gitu, yang bumi itu enak gitu. Sementara kalau ini agak lebih flat. Ya balik lagi ini adalah sebuah gaming headset, bukan headset buat dengerin lagu. Beda sama ATH M50X. Terus apalagi ya? Kalau ngomongin soal battery life, gua nggak tahu apakah setiap 3 hari ngecas itu adalah panjang atau enggak, tapi menurut gue udah nyaman di situ. Setiap 3 hari gue ngecas dan itu juga penggunaannya paling sekitar 4 jam per harinya karena gue mainly pakai speaker. Ya intinya gue sukanya dengan headset ini, dia itu punya build quality yang bagus, dia juga punya estetik yang elegan, terus juga dia wirelessnya range-nya juga jauh, delay-nya juga nggak begitu kerasa, nyaman buat dipakai juga, jadi nggak cuma estetik doang. Dan ya namanya ada harga 2,6 juta, ya ada barang, buktinya ini bagus gitu. Kalau misalnya dibandingin dengan SI-nya, gue nggak tahu terlalu tahu banget beda kualitas suaranya, tapi gue lebih menyarankan ambil yang ini karena kualitas suara yang SI itu mic-nya kurang bagus menurut gua. Tapi kalau misalnya nanti soal X yang dia juga ada nanti yang versi XT-nya, mungkin itu bakal lebih bagus lagi kali daripada ini. Jadi paling itu aja sebuah review singkat gua tentang headset gaming wireless yang sekarang gua pakai. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe.